Kenapa keributan yang banyak terjadi itu dengan pedagang kecil? Ya, karena mereka bergantung pada pendapatan harian. Dengan pendapatan harian itulah mereka memberi makan keluarganya. Misalnya ya, petugas PPKM akhirnya gelap mata kemudian memukul seorang pedagang kecil sampai tewas. Itu bisa jadi pemantik sebuah keributan besar. Soal ujian wawasan kebangsaan itu kan lagi-lagi KPK bukan presiden. Kemudian soal adanya penangkapan terhadap para demonstran, ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi, tapi ketika gerakan-gerakan massa itu mulai melakukan pengerusakan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buzzer mulai membelot. Setelah Denny Siregar, giliran Ade Armando yang kritik Jokowi soal PPKM. Mohon hentikan. Pakar komunikasi Ade Armando turut mengkritik Presiden Joko Widodo soal PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kritik Ade Armando sebelumnya sudah didahului oleh sesama rekan pembawa acara di Cokro TV, yakni Denny Siregar. Senada dengan Denny Siregar, Ade Armando menilai bahwa PPKM telah merugikan rakyat kecil yang menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pak Jokowi, mohon hentikanlah PPKM ini, katanya melalui akun Twitter Ade Armando pada Sabtu 17 Juli yang lalu. Rakyat menderita. Kalau saya sih bisa kerja di rumah, rakyat tidak bisa. Mereka hanya bisa hidup kalau boleh keluar rumah. Dosen Universitas Indonesia itu membagikan pernyataannya dalam sebuah video Denny Siregar yang mengkritik PPKM darurat. Dalam video itu, Denny mengawali pembahasannya dengan menyebut beberapa kasus di berbagai daerah di mana terjadi keributan antara pedagang kecil dan juga petugas PPKM darurat. Denny menilai bahwa letupan-letupan kecil di beberapa daerah ini sebenarnya adalah pertanda bahwa PPKM darurat itu sudah ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Ia juga mengaku khawatir bahwa letupan-letupan kecil itu akhirnya bisa akan semakin membesar dan juga meluas. PPKM darurat ini menurut saya bahaya jika diteruskan ataupun diperpanjang, ungkap pegiat media sosial itu. Denny Siregar sebelumnya juga mengatakan bahwa situasi saat ini sangat berbeda pada situasi di awal pandemi saat dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Orang sudah pada muak dan ingin kembali bekerja. Setahun lebih bersabar dengan ini semua, tapi semua hal pasti ada batasnya. Begitu ujarnya. Usai buzzer Denny Siregar yang beberapa kali menyerang kebijakan Joko Widodo melalui akun media sosialnya, kini giliran Ade Armando yang mengkritik pemerintah perihal perpanjangan PPKM darurat. Dalam akun Twitternya, Ade Armando memposting sebuah video yang menayangkan orang-orang dari Aliansi Pedagang Bandung yang sedang demo menolak perpanjangan PPKM darurat di jalanan. Tidak tanggung-tanggung, Ade Armando juga menyematkan sebuah kicauan yang mana menunjukkan sikap setuju terhadap pedagang tersebut. I feel you bro, tulis Ade Armando dikutip melalui redaksi Bogor, Sabtu 17 Juli. Seperti diketahui, belum lama ini buzzer Denny Siregar menjadi sorotan publik usai kedapatan menyerang balik Jokowi. Sama seperti Denny Siregar, Ade Armando juga mendapatkan sorotan dari warganet, lantaran ia juga mengkritik pemerintah dan pro terhadap rakyat kecil. Tapi meskipun begitu, Ade Armando mendapatkan dukungan dari beberapa warganet atas cuitan yang mengkritik pemerintah tersebut. Orang kecil mati bukan karena corona, tapi tumbang karena nggak bisa cari makan akibat peraturan-peraturan yang tidak berpihak. Tulis akun @bjm. Setuju sih tolak perpanjangan PPKM, gantinya tegakkan prokes di masyarakat. Ungkap akun @subadisigit. Kebijakan yang nggak pernah bijak sama rakyat kecil. Tambah akun @samarif. Sebelumnya, pernyataan kontra terkait PPKM darurat ini juga dilontarkan oleh buzzer Denny Siregar lewat cuitan-cuitannya di Twitter. Dalam cuitan itu, Denny Siregar menyatakan sikap pro terhadap para pedagang dan rakyat kecil yang terdampak kebijakan PPKM darurat.
Jangan mengukur kesulitan orang kecil dari kacamatamu yang tidak pernah mengalami sulitnya mencari rezeki tiap hari. Kamu sulit membayangkan karena kamu tidak pernah berada di sana, ungkap buzzer itu. Denny Siregar fitnah presiden. Sebagaimana diberitakan di redaksi fajar.co.id, Jitu News dan juga Keuangan News dan lainnya, bahwa pegiat medsos Denny Siregar menyatakan bahwa Jokowi berperan dalam membungkam kelompok yang pernah bersatu memenjarakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ujar Denny, yang berperan besar dalam menghajar kelompok garis keras dengan tokoh utama Habib Rizik Syihab adalah Presiden Joko Widodo. Menurut Denny, kelompok itu dihajar habis-habisan dengan membubarkan organisasinya dan menangkap petingginya yakni Habib Rizik. Dengan pernyataannya ini jelas dan tegas bahwa yang menghajar habis-habisan kelompok yang maksudnya FPI adalah Jokowi. Penting untuk segera mendapatkan klarifikasi dari Presiden Jokowi, apakah yang dikemukakan oleh Denny Siregar itu betul. Jika iya, tentu semua berkonsekuensi luas bagi Jokowi sendiri yang mesti bertanggung jawab atas seluruh kegiatan menghajar habis-habisan, termasuk penurunan baliho, penghukuman penjara, dan pembunuhan 6 laskar FPI. Karena seluruh berhubungan dengan kelompok garis keras dengan tokoh utama Habib Rizik. Jika tidak benar bahwa itu adalah peran besar Jokowi, maka Presiden harus menyatakan bahwa apa yang dikemukakan Denny Siregar adalah bohong. Di sini artinya Denny telah memfitnah Presiden. Karenanya hanya ada dua kemungkinan atas pernyataan Denny yang dikutip dari kanal YouTube Cokro tersebut, yaitu benar atau fitnah. Sebentar lagi, kasus pembunuhan 6 laskar FPI akan memasuki proses persidangan. Dua tersangka FR dan YMO bakal naik status jadi terdakwa. Akan diuji di pengadilan apakah FR dan YMO melakukan pembunuhan atas dasar inisiatif sendiri atau atas koordinasi dan perintah atasan. Sebagai aparat bawahan dalam kepolisian, semua tindakan biasa dilakukan atas perintah dan tanggung jawab atasan. Buktinya, atas perbuatannya tersebut, baik FR maupun YMO tidak mendapatkan sanksi apapun dari institusi. Keduanya bebas dan aktif berdinas. Sangat aneh di negeri ini ada pembunuh sengaja bebas berkeliaran atas sepengetahuan atasan dan penentu kebijakan. Nah, dengan pernyataan dari Denny Siregar, maka Presiden dapat ditarik sebagai penanggung jawab perbuatan atas pembunuhan tersebut. Sebab pembunuhan ini menjadi bagian dari menghajar habis-habisan dari versi Denny Siregar. Denny layak pula untuk ditarik sebagai saksi di persidangan untuk mengetahui sejauh mana peran besar Presiden Jokowi dalam kasus kilometer 50 tersebut. Rakyat Indonesia berterima kasih pada Denny Siregar yang telah berhasil menguak tabir misteri tentang peran besar Jokowi dan penzaliman terhadap FPI dan Habib Rizik Syihab. Peran besar bermakna bukan hanya sepengetahuan atau persetujuan, tapi kerja besar yang sangat menentukan. Nah, rincian keterangan sangat dinantikan dan dibutuhkan baik di medsos maupun di depan persidangan nanti. Denny dikenal sebagai orang yang dekat dengan istana sehingga pernyataannya mungkin valid. Akan tetapi jika semua itu hanya karangan, maka berarti Denny telah memfitnah Presiden. Dan karenanya Jokowi juga harus bereaksi untuk menjawab kuping si Denny. Kita tunggu serial buka-bukaan fakta atau bual-bualan fakta dari ruang istana berikutnya. Ayo lanjut Bung Denny Siregar, mana suara teman-teman yang lain? Rindu celotehan gila sang Mastro Abu Janda.